Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. Tribuners? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tribuners, kita ketemu lagi di program Bincang Tokoh. Dan hari ini di studio Tribun Jabar sudah hadir tokoh istimewa yang akan berbincang dengan saya, Kis Diantoro, yang akan memandu acara ini. Beliau adalah Acep Lulu Idin atau biasa disapa dengan Kang Acel. Assalamualaikum Kang Acel. Waalaikumsalam, Mas Taro, apa kabar? Baik, Sampurasun alhamdulillah. semuanya juga. Jadi benar, kalau Anda pernah mengikuti pelatihan ya atau kemudian pernah membaca artikel tentang ayah hebat, beliau adalah sosok di balik gerakan atau komunitas ayah hebat. Nah, apa itu ayah hebat? Nanti kita akan berbincang dengan beliau. Tapi sebelum kita menanyakan apakah itu ayah hebat, saya akan bacakan sekilas tentang profil Kang Acel ya. Tribuners, Kang Acel ini adalah pria kelahiran dari Garut tanggal 4 Juni 1973 dan kini tinggal di Arca Manik, Kota Bandung ya. Iya, Dan betul. tentu saja beliau adalah warga Kota Bandung yang sangat mencintai Kota Bandung. Nanti kita akan buktikan betapa cintanya beliau dengan Bandung ya. Kemudian beliau juga sudah menikah dengan Ibu Dian Widianti, dikaruniai 4 orang anak dan Satu orang cucu. iya. Wah. Jadi sudah jadi aki, Mas Taro. Tapi Tapi masih bukan aki-aki. Tapi masih kelihatan 20 tahun. Waduh, terima kasih. Nanti tolong kirim nomor rekening ya. Siap. Baik, beliau adalah sosok pembelajar yang selalu ingin terus belajar begitu ya. Setelah beliau menamatkan di Fakultas Dakwah STAI At-Taqwa Bekasi, saat ini juga sedang menempuh pendidikan master ya, S2. Ya, betul. Dan beliau sudah banyak sekali mengikuti training baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di antaranya pernah di Belanda juga ya. Pernah ikut pelatihan di Belanda Di dengan Belanda, teman-teman, di di Spanyol, Spanyol, China juga. iya. Ya. Dan ini tentu saja sangat baik untuk dibagikan kepada Tribuners nanti ya, pengalaman beliau. Kemudian selain dia adalah sosok gerakan ayah hebat, ternyata beliau adalah seorang entrepreneurship, seorang wirausaha yang sukses. Masya Ya. Allah. Di antaranya bidang usahanya adalah di bidang agro ya, Ya, Kang Acel. Kemudian ada juga usaha di bidang parkir yang beroperasi di beberapa kota. beberapa kota Ya. ya. Baik, kemudian beliau juga sangat aktif di kegiatan-kegiatan sosial dan banyak mengisi kegiatan-kegiatan pelatihan. Ya, baik. Baik, Tribuners, kita akan berbincang dengan Kang Acel tentang kiprahnya di komunitas ayah hebat. Ya, Ya, silakan. Tribuners, mengapa seorang ayah perlu hebat? Ya, tentu saja Kang Acel ini menemukan banyak persoalan begitu ya di keluarga sehingga sebuah keluarga itu harus tangguh, Ya. harus tangguh. Betul. Mungkin Kang Acel bisa menceritakan menurut Kang Acel keluarga itu seperti apa Ah, atau apa? baik. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya warga Kota Bandung dan juga dimanapun semuanya berada. Ini kehormatan besar bagi saya untuk bisa berbincang di tokoh. Saya belum merasa menjadi tokoh sebetulnya, tapi karena diundang ya harus datang gitu. Itu salah satu kewajibannya Mas ya. Tokoh. Kalau diundang datang ya. Kalau diundang datang. Kalau nggak diundang jangan datang. Nah, terkait dengan ayah hebat, sebetulnya tadi bahwa keluarga bagi saya sendiri
Yang pertama, keluarga itu adalah ibadah. Ya. Jadi kata hadis bahwa setengah agama itu ada pada pernikahan, Ya. setengahnya lagi ada pada yang lainnya. Nah, kalau kita ingin menggenapkan agama kita, harus dapat setengahnya dulu gitu. Ya. Oleh karena itu saya menikah, dan setelah menikah jadi keluarga. Betul. Jadi bagi saya keluarga itu adalah ibadah untuk menggenapkan setengah agama. Yang keduanya, ini 3 ya. Ya. Yang pertama tadi adalah ibadah, yang kedua bahwa keluarga itu merupakan cara kita untuk membangun mimpi. Karena pasti banyak mimpi yang ingin kita bangun. Saya yakin setiap manusia pasti punya mimpi. Dan mimpi ini tidak bisa diwujudkan sendiri, melainkan harus berkolaborasi. Dengan siapa? Yang paling mungkin itu adalah dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Istri, anak-anak, semuanya adalah orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai partner di dalam kolaborasi. Dan yang ketiga, sebetulnya keluarga bagi saya itu adalah untuk mewujudkan rasa kemanusiaan. Disitulah manusia perlu berekspresi. Kasih sayang, mencintai, ingin dihargai, ingin dihormati, dan sebagainya. Kita harus mulai dari keluarga. Dan Betul. keluarga merupakan salah satu pilar penting di dalam membangun sebuah negara. Baik, Kang Acel. Keluarga adalah Ibadah. ibadah, Ya, ya, dan sesuatu yang sangat penting. penting banget. Nah, ini ada semacam ungkapan yang umum begitu ya di masyarakat kita bahwa ketika mereka menikah, kemudian lahir anak-anak, ya, kemudian ada anggapan yang umum bahwa pembagian peran di keluarga itu ya, Ya, ada apa yang harus dikerjakan oleh istri, kemudian ada yang dikerjakan oleh suami. Ya. Dan umumnya ya kalau lahir anak-anak, istri itu mengurus anak. Kemudian ayah bekerja mencari nafkah. ya, Dan ini kemudian yang bisa jadi ditangkap oleh Kang Acel, muncul problem bagaimana menjadikan anak-anak tumbuh menjadi anak yang soleh begitu. Betul. Kan ini di saat ini begitu ya. betul. Banyak sekali hal yang mengkhawatirkan dengan di era digital ini. Betul. Silakan. Pembagian peran dalam Ya. keluarga memang seperti itu umumnya. Iya. Walaupun dalam case tertentu kita tidak menemukan hal yang seperti itu. Misalnya lihat sejarah ke belakang ada pada keluarga Luqman. Ternyata Ya. Luqman ini di dalam Quran disebutkan kalau beliau ini memiliki istri yang barangkali tidak terlalu piawai dalam mendidik putra-putri. Makanya proses pengasuhan ini langsung dihandle oleh ayahnya. Seperti misalnya bagaimana Luqman berpesan kepada anak-anaknya, ya bunaya aqimis sholah, wahai anakku bangunlah, dirikanlah sholat, wa'mul bil murfi wa'arid anil jahilin. Ya, dia memerintahkan kepada anak-anaknya untuk berbuat baik. Jadi peran pengasuhan kembali bahwa itu adalah peran bersama. Namun dalam proses tertentu seperti halnya begini, bahwa tugas dan wewenang itu bisa didistribusikan. Misalnya Mas Toro sebagai direktur, sebutlah. Nah, kan masa direktur cuci piring gitu ya. Kan tugas itu diserahkan kepada office boy misalnya, atau kepada siapa. Tapi tanggung jawab itu tidak bisa didelegasikan. Tanggung jawab itu harus dipikul. Disitulah sebetulnya kita harus memahami, saya juga mencoba untuk memahami bahwa tanggung jawab keluarga itu ada pada suami. Sementara tugasnya bisa didistribusi. Bukan berarti setelah didistribusi kemudian suami berlepas tangan, karena tetap kan tanggung jawab ada di kita ya. Ya. Jadi setelah didistribusi, suatu waktu nanti ketika kita punya waktu untuk berkontribusi dalam melaksanakan tanggung jawab itu, ya kita bisa bertugas melakukan sesuatu, misalnya mendidik putra-putri. Tentu saja itu kan tugas kita, tanggung jawab kita. Tapi pada satu saat tugas itu bisa didistribusi. Nah, kita mengambil peran itu. Ya, Kang Acel. Siap. Begitu pentingnya peran ayah, begitu ya. Nah, kalau Kang Acel ya melihat keterlibatan seorang ayah di dalam pengasuhan anak itu seperti apa? Terutama di era saat ini, begitu ya. Yang kemudian anak lebih dekat dengan gadget misalnya, atau dia lebih senang berkomunitas dengan teman-temannya, tetapi terlihat sangat jauh dengan keluarga. Ya, saya menemukan beberapa artikel bahwa negeri kita ini termasuk
negeri yang fatherless country. Ya. Artinya kedekatan antara ayah dengan anak atau pengasuhan ayah kepada anak dan keluarga ini termasuk yang minim gitu, kurang. Ini saya rasa ini yang harus kita sikapi bersama. Kenapa? Karena sosok ayah ini kan pemimpin. Ya. Ayah ini kepala. Kalau saya ibaratkan ayah ini kepala. Nah, kepala ini dalam proses tertentu dia tidak bisa berdiri sendiri. Tetap harus ada yang mengokohkan. Dan biasanya yang menopang kepala itu jauh lebih kuat dibandingkan kepalanya. Itu leher. Ya. Kalau kepala kita mau nengok kiri, lehernya nggak bisa nengok, nggak bisa, lurus aja begitu. Kayak ular makan linggis lah gitu. Nah, disitulah kita butuh yang mengokohkan kita. Dan itu yang mengokohkan kepala kita itu leher. Ya. Nah, dalam keluarga, kepala itu adalah ayahnya. Dan di kepala itu, Mas, ada sesuatu yang sangat vital. Otak, mata, telinga, Ya. hidung, mulut, gigi, lidah. Itu vital semuanya. Termasuk di leher kita ada tenggorokan. Nah, kalau kepala ini nggak tegak gitu, karena penyokongnya nggak kuat, gimana jadinya keluarga? Gitu. Gimana jadinya badan kita? Nggak bisa nengok, persis kayak tadi yang ular makan linggis itu. Nggak bisa nengok, sebelok-belok gitu. Nah, disitulah kita akan menemukan betapa pentingnya peran ayah dalam membina keluarga. Dia, ayah itu guru. Ayah itu ditiru. Pasti ketika guru, pasti ditiru. Digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru, bukan logo dan keliru. Tapi memang begitu. Iya. Ketika ayah memberikan sesuatu berupa ucapan, umumnya anak-anak memang yang saya rasakan ya, nggak terlalu nurut gitu. Tapi kalau sudah disuruh sama temennya, wih luar biasa itu. Iya. Tapi suatu hari nanti dia pasti akan mencontoh ayahnya. Makanya ayah ini perlu kokoh gitu. Mungkin begitulah kurang lebih. Ayah perlu hebat. Perlu hebat. Nah, Siap. Jadi itu alasan mengapa seorang ayah harus hebat, begitu ya. Nah, ini Kang Acel ya. Kita melihat bahwa mungkin saat ini sangat relevan begitu ya dengan diskusi kita saat ini. Ada banyak ayah yang saat ini tidak berdaya begitu untuk menjadi seorang ayah yang hebat. Apakah itu karena latar belakang pendidikannya yang kurang begitu, atau mungkin lingkungannya, atau mungkin karena keadaan saat ini mungkin tidak bekerja, ya. Dan di sisi lain banyak sekali ayah yang semestinya dia memiliki banyak peluang, kesempatan, potensi untuk menjadi ayah hebat. Tetapi juga karena problem yang lain, dia juga ternyata malah menjadi ayah yang payah begitu. Nah, bagaimana menurut Kang Acel nih untuk menjadikan kita gitu ya, para ayah menjadi para ayah yang hebat? Ya. Jadi Tribuners, Kak Mas Toro, saya lihat sih begini, prinsipnya kalau saya sih melihat prinsip utamanya bahwa semua ayah itu hebat. Semua ayah itu keren, hebat. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kehebatannya itu sekarang ini masih ketutup oleh masalahnya. Jadi yang harus kita singkirkan itu masalahnya. Nah, mengapa kemudian saya mengatakan bahwa semua ayah hebat? Pertama, ini adalah suggest, Pak. Ini adalah sebuah afirmasi bahwa semua ayah itu hebat. Loh, manusia itu kan hebat juga. Manusia itu semuanya hebat. Dia merupakan hasil dari sebuah perjuangan yang sangat tinggi, yang sangat kuat gitu. Kenapa? Ya dulu kita kan berebut dengan saudara-saudara kita kan. Waktu dalam proses pembentukan manusia. Akhirnya kita yang jadi. Berarti kita ini hebat. Dan telah dibuat hebat oleh Yang Maha Kuasa gitu. Nah, kehebatan ini masih tertutup dengan problem-problem. Yang harus kita singkirkan ini adalah problem-problemnya coba kita minimalisir. Misalnya tadi, oke, ayah hebatlah dari sisi tertentu, tapi berat secara ekonomi. Berarti kan yang masalah itu bukan ayahnya, tapi masalah ekonominya. Karena pada prinsipnya semua ayah insya Allah ayah yang hebat. Gitu. Baik, Kang Acel ya, mungkin ada contoh konkret gitu yang dilakukan oleh komunitas ayah hebat di baru-baru ini atau beberapa waktu yang lalu terkait penguatan untuk kelompok-kelompok para ayah supaya menjadi ayah hebat. 3 poin. Saya pakai 3 poin aja biar gampang dicerna ya. 3 poin aja. Pertama, bahwa menjadi seorang ayah ini perlu penanaman mindset. Perlu penanaman bahwa dirinya hebat.
Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Dan untuk merubah mindset itu memerlukan pendidikan. Ya. Seorang pakar mengatakan begini, untuk merubah sebuah persepsi, 1 ons persepsi itu membutuhkan 1 ton edukasi. Jadi ketika kita mau merubah persepsi diri kita, untuk sedikit persepsi aja, kita membutuhkan edukasi. Makanya yang dilakukan oleh komunitas Ayah Hebat ini adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada para ayah bahwa pada prinsipnya para ayah ini adalah para ayah yang hebat. Ini poin ke-1. Ya. Poin kedua, bahwa ketika para ayah ini ingin menjadi hebat, nah kami mencoba untuk menyiapkan sarana. Ya. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menjadi ayah hebat? Memang kadang-kadang nggak kepikir ya Ya. sama kita. Misalnya suatu hari saja misalnya kita membuat sebuah program namanya One Day Cooking with Dad gitu. Itu kan sebetulnya hal yang sederhana, tapi Nggak kepikiran. nggak kepikiran. Maksudnya kalau si One Day Cooking with Dad itu kemudian menjadi sesuatu yang umum dilakukan, atau kita misalnya secara periodik dilakukan oleh ayah di rumah, nggak Setiap perlu pekan nunggu gitu ya. nggak perlu nunggu komunitas dulu misalnya. Nak, nanti ya hari Sabtu malam Minggu jangan kemana-mana ya. Emang ada apa ya gitu? Masa. Kata ayahnya, ayah yang akan masakin kalian. Wih, gitu. Sebenarnya hal-hal kecil seperti ini adalah sarana. Nah, komunitas kita ini, komunitas penggiat ayah hebat ini mencoba untuk menawarkan sebuah cara kepada masyarakat biar engagement antara ayah dengan keluarga, ayah dengan anak-anak itu jauh lebih Berkualitas. Walaupun saya yakin ayah ini pasti sibuk lah gitu. Ya. Harus pergi ke sini, pergi ke sana, cari rezeki. Belum lagi ada jenguk keluarga yang sakit, belum ada masyarakat yang mau kerja bakti. Kan betapa kerennya ayah. Makanya saya katakan ayah itu hebat. Nah, yang ketiganya itu adalah kita memberikan juga kepada kelompok para ayah ini kira-kira nih solusi-solusi tentang masalah-masalah yang mereka miliki. Kami bukan Superman sebetulnya ya. Karena Superman mah kan begitu ya. Mau ngapung juga kan saking sibuk sendiri, celana dalam juga jadi dipakainya di luar gitu. Jadi kebalik. Kebalik, padahal celana dalam di dalam. Ini mah Superman saking sibuknya kan di luar pakai celana. Aduh, ya Allah ya Robbi. Nah, ini bagaimana cara ayah berkomunikasi, bagaimana cara ayah melakukan solusi tadi. Karena para ayah tuh hebat, cuma kehebatannya nih masih tertutup dengan problem-problemnya. Disitulah coba kami sharing lah istilahnya tuh ya, agar para ayah ini punya oh iya ini yang kemarin tuh kurang tepat, yang tepat tuh ini, yang tepat ini, yang tepat ini. Jadi disitulah kita mencoba untuk berhimpun bersama para ayah agar para ayah juga bisa menemukan solusi, termasuk solusi ekonomi. Karena masa sih anak mau jajan ya pakai daun kan nggak bisa, harus tetap pakai uang. Walaupun tidak besar, terus terang aja saya menyampaikan kepada Tribuners dan yang lainnya bahwa kontribusi ini nggak besar, tapi setidaknya saya berbuat. Harapannya nanti begini, bisi dihisab sama Gusti Allah gitu ya, nanti di yaumul kiamat gitu. Kamu bikin apa aja, kamu sudah menyumbang apa aja, kamu sudah berkontribusi aja, apa aja. Ya minimal saya bisa jawab lah, ya Allah kemarin tuh udah ngasih tahu ayah yang kesulitan ekonomi, nambah dikit lah gitu penghasilannya, gitulah minimal gitu ya, sebagai alibi, walaupun itu makan angan-angan dan andai-andai saya saja gitu. Gitu Mas Ara. Baik, Kang Acel. Saya izin ya, minta minum ini kebetulan sedang agak serak-serak basah nih. Silakan. Bismillah. Jadi Tribuners ternyata ya, untuk menjadi seorang ayah hebat itu tidak harus rumit atau mahal begitu ya. Nggak harus mewah. Tidak harus mewah. Ya. Kebanyakan ayah hebat untuk yang situasi pada hari ini begitu ya. Orang berpikir bahwa bisa disebut hebat kalau misalnya jalan-jalan ke mall, belanja tiap pekan yang mahal-mahal. Ternyata dengan hanya melakukan kegiatan semacam masak begitu, itu bisa dilakukan untuk mengikat emosi antara ayah dan anak begitu. Nah, kalau di komunitas ayah hebat ini ya, selain mungkin ada gathering juga ya, ketemu dengan para ayah, itu mereka bisa menemukan materi-materi tentang ayah hebat,
di mana? Atau bisa berkonsultasi? Ya, yang konsultasi ada. Eh, ada juga yang ketika mereka membutuhkan apa namanya jawaban-jawaban tertentu, biasanya saya melempar jawaban itu kalau misalnya tidak punya ilmu kepada teman-teman yang lain. Jadi prinsipnya kita di komunitas Ayah Hebat ini berkolaborasi. Siapa yang punya lebih silahkan memberi, siapa yang kurang silahkan minta gitu. Nah, dengan pola seperti ini, saya sebagai orang dan member di komunitas itu tidak akan merasa kerepotan gitu. Ini saya pakai rumus fisika, Mas Toro, bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, ya kan? Rumus tekanan itu kan tekanan itu sama dengan P sama dengan F per A, kan begitu ya, rumus fisikanya. Jadi sebetulnya semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Makanya ulah nggak gaya lah gitunya. Artinya kalau kita banyak gaya, pasti banyak tekanan. Gitu. Nah, yang harus diperluas apa? Yang harus diperluas itu A, penampang. Nah, penampang itu saya ibaratkan kalau di Ayah Hebat ini adalah jejaring. Jadi kalau misalnya saya nggak punya, saya dapat dari yang lain. Kasih aja dari yang lain, kan enak gitu. Jadi sayanya nggak ngegaya dan saya nggak mau bergaya juga gitu. Nah, disitulah kolaborasi itu. Saya pakai rumus fisika itu aja. Sederhana sih. Nggak susah-susah, nggak rumit-rumit. Jadi silahkan yang ingin bergabung di komunitas Ayah Hebat boleh juga masuk. Minimal masuklah ke Instagram saya juga. Di situ memang saya mengekspresikan, menyampaikan ilmu tentang ayah, tentang keayahan, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan istri. Yang sederhana-sederhana aja, nggak pakai rumus-rumus yang susah gitu. Yang penting bisa ditiru. Ini karena saya juga menjadi suami, menjadi ayah juga kan selamanya kan belajar ya. Betul. Belajar jadi ayah tuh belajar gitu. Bisa, nggak ada sekolahnya dan belum ada yang profesional jadi ayah. Belajarnya setiap hari. Hah? Belajarnya every day, anytime, everywhere. Ya, baik Kang Acel. Mungkin setelah sekian lama komunitas ini berjalan, begitu ya, Kang Acel juga mungkin menemukan sesuatu yang menggembirakan begitu. Misalnya engagement antara ayah dan anak menjadi sangat baik dan Kang Acel menemukan banyak contoh itu dari komunitas ini. Saya menemukan banyak contoh. Jadi dari komunitas yang simple, yang tidak besar, saya menemukan betapa ada contoh-contoh yang saya contoh dari keluarga-keluarga lain yang kemudian diimplementasikan di keluarga saya. Sederhana misalnya, waktu itu yang cooking with dad itu, nah biasanya saya pakai kalau pulang ke apa namanya ke lembur gitu, berkunjung silaturahmi ke saudara-saudara di lembur. Di rumah saya di lembur itu sisi sawah, Garut ya, sisi sawah, sisi susukan lagi. Nah, ada kebiasaan saya yang dulu dilakukan waktu di kampung itu ngalabelut. Nah, saya ingat, oh ini dia, ada momen spesial. Akhirnya saya bikin dulu apa namanya urak gitu ya, bikin sendiri, Mas, asli. Pancingannya. Jadi ada kailnya, terus kemudian diikat, saya bikin sendiri gitu. Dilihatin sama anak-anak. Nah, pada saat mereka melihat saya bikin pancingan urak itu, wah, bagi mereka sesuatu banget. Mereka nggak pernah lihat dalam kehidupan nyata di kota-kota besar yang seperti itu. Saya bilang ini mancing belut. Nah, setelah itu saya ajak dia, yuk kita ke sawah. Oh, seneng mereka tuh, excited banget gitu kalau udah diajak ke sawah. Nah, diajak ke sawah, udah gitu kan sebelum ngambil ngalabelut ya, mancing belut kan kita harus cari katak. Nah, diinjek-injek katak kan pada loncat. Begitu loncat, itu kataknya kan nggak mahal. Setelah itu kita sentil kataknya sampai mati. Jadi zolim juga nih. Tapi memang belut sangat suka anak katak kan. Udah gitu masukin, sampai sama anak saya di videoin. Aduh, asik banget itu. Pulang walaupun dapat 1-2 ekor, wah senengnya. Udah gitu dimasak bareng-bareng. Itu engagement. Itu hanya melihat saudara kita di ayah yang lain, itu bisa kita pakai, tapi kemudian kita adjust. Kita sesuaikan dengan kondisi kita lah gitu. Nggak mesti misalnya kalau orang lain ke mall, kita mau ke mall, terus mau ke mall apa? Nongkrong ya. Repot gitu. Kita bisa bawa ke mana? Ke sungai gitu, mancing, apa saja. Cari keyup. Cari keyup boleh.
Mantep itu. Jadi sebenarnya banyak sekali cara begitu ya. Betul. Seorang ayah bisa dekat dengan anak-anak Betul. begitu. Tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Main ke sawah, memasak, Ya, ya. betul. Mungkin kalau anak-anak masih di PAUD begitu, mewarnai bersama Yes. begitu ya. Nah, ini Kang Acel, tadi kita bahas soal komunitasnya begitu Ya. ya, soal komunitas ayah hebat dan mudah-mudahan akan ada banyak sekali ayah-ayah yang mau belajar dan kemudian menjadi ayah hebat yang sesungguhnya begitu. Nah, tadi sudah disinggung terkait dengan ekonomi keluarga ya. Ya. Nah, ini terkait dengan ekonomi keluarga. Kan naif ya. Misalnya anak pengen jajan, kemudian orang tua nggak punya uang gitu. Padahal cuma 5.000 begitu ya, ke warung depan rumah begitu. Nah, bagaimana Kang Acel yang selain menggerakkan ayah hebat dan juga seorang entrepreneurship begitu, membagikan kepada para tribuners gitu ya untuk membangun keluarga yang secara ekonomi juga sehat begitu. Ya. Dalam dalam upaya untuk berbagi. Ya, Ya, kalau kita berbagi uang, saya pikir uang kita semuanya pasti terbatas ya. ya, Tapi kalau berbagi ilmu, rasanya kita masih mampu untuk membagikan ilmu yang kita punya. Dalam proses bagaimana memberikan pelajaran kepada para ayah hebat ini, tentu saja kita juga tidak bisa hanya sebatas sambilan gitu. ya, Makanya dalam konteks nanti membangun ayah hebat ini, saya coba membangun 3 pilar ayah hebat. Di situ ayah hebat itu harus hebat secara jasadiah, fisiknya harus kuat gitu. ya. Karena pasti ayah sebagai tulang punggung keluarga, kepala lagi ya, Harus sangat kuat, harus kuat, harus sehat lah ini. harus sehat. Ya. Dan bukan hanya harus sehat, harus bugar. Jadi ayah ini perlu bugar. Sehat tidak sama dengan bugar. Ya. Kalau sehat itu Kan orang boleh sakit juga. boleh sakit. Tapi kita perlu bugar lah. Seperti saya sebenarnya sekarang sedang agak serak-serak, tapi insya Allah bugar lah gitu. Karena itu yang pertama, sehat secara jasadiah. Yang keduanya, sehat secara ruhiyah. Spiritualnya harus sehat. Ya. Ya. Kenapa? Karena ya kita hidup hanya sekali gitu. Terus kalau sudah sekali, kita mau ngapain gitu. Toh ternyata yang kita makan, yang kita rasa, mau sate Marangi yang enak gitu, atau sate Pak Haji Haris yang di Simpang 5 gitu. Kok jadi nyebut merek? Boleh kan? Walaupun saya nggak disuruh promosi, saya nggak dibayar loh. Atau kita makan di rumah makan depan tribun, di samping tribun enak kan ya, ada jengkol. Ya jengkol, pete, ikan bakar, ikan patin, salmon stick apa sih. Kalau dimasukin ke sini rasanya tuh sama-sama sini. Kalau sudah lewat tenggorokan sama rasanya. Yang beda itu pas keluarnya aja. Jadi hidup kita karena hanya sekali, maka kita harus memberikan yang terbaik. Dan sehat spiritual ini menjadi ruh yang paling kuat dalam membangun pondasi keluarga. Memang mau kemana sih kita kalau sudah hidup di dunia kan hanya menuju ke sana ya Mas ya. Betul. Mungkin saya sebagai seorang muslim ya, saya sebagai seorang muslim merasakan bahwa pasti kita akan menuju ke sana. Saya rasa masyarakat di umat yang lain dengan kepercayaan masing-masing juga sama. Saya kemarin ketemu seorang teman bukan Islam. Dia katakan begini, hidup ini Kang Acel sekali gitu. Terus bagaimana caranya supaya kita bermanfaat? Saya bilang ternyata sama gitu ya. Nah, yang ketiganya selain sehat jasa dia, sehat ruhiyah, juga sehat rupiah. Itu mah biar secara redaksinya pas gitu ya. Jadi sehat rupiahnya. Nah, bagaimana cara sehat rupiah? Tentu saja para ayah yang nanti akan bergabung, kalau misalnya memang ingin mendapatkan sedikit pencerahan tentang itu, saya juga menyiapkan sebuah pilar di ayah sehat itu di entrepreneur. Jadi teman-teman yang mau gabung di entrepreneur, ayah-ayah yang ingin bergabung di entrepreneurship, ya sekedar sharing dan caring lah gitu dalam konteks itu, bisa bergabung di Bandung Youth Entrepreneur. Bandung Youth Entrepreneur. Ya. Jadi di situ kita nanti assessment biasanya. Yang bergabung itu
dia tuh memang nggak punya ilmu untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Atau dia sudah menjadi entrepreneur tapi perlu scale up, mungkin juga kita bisa sharing di situ. Itu ada Apa? itunya ya? Ada Ada pertemuan rutinnya begitu, kita pertemuan offline-nya. ada offline-nya. Di Bahkan mana biasanya di mana? alamatnya di Jalan Gatot Subroto, bisa sambil ngopi-ngopi di sana. Di bawahnya ada yang jualan kopi, saya pakai yang atasnya untuk ngumpul. Sehingga kalau mau pesan kopi, simbiosis lagi, kolaborasi lagi akhirnya. Kolaborasi. Kolaborasi lagi. Jadi sekarang musim kolaborasi ya. Nah, mereka butuh di assess. Kalau misalnya memang dia pengen jualan, nggak punya ilmu jualan, yuk kita sharing nih gini cara jualan gitu. Kalau sudah jualan, kan nanya produknya apa? Nggak punya. Nah, kalau nggak punya produk, terus mau ngapain? Ya paling kalau nggak punya produk, kita siapkan. Oh ini produknya, silahkan kamu mau dijual gitu. Kan endingnya dapat untung ya. Iya. Nah, kan nggak perlu juga sekarang, zaman sekarang itu jualan harus pakai produk sendiri. Kan bisa jadi reseller, Iya. bisa jadi dropshipper gitu. Dan banyak sekali cara-cara sekarang berjualan yang sangat atraktif cara penjualannya. Misalnya bagaimana menjual melalui Instagram. Tinggal ketiklah nanya, Iya. Ustadz Google tahu dah dia. Pokoknya kalau kitanya kreatif mau tahu, insya Allah bisa. Tidak harus Bukalapak. Tidak, jangan nyebut nama. Tidak Tidak harus buka buka gerai gitu. Kalau kalimat itu sudah ada yang punya itu, hati-hati itu. Nah, jadi tidak perlu buka, Cukup di rumah. cukup ya. di rumah saja. Nah, kemarin tuh waktu kita ada festival jajanan Iya. kuliner Bandung, jajanan Bandung di Gesibum ini, itu ada kurang lebih sekitar 60-an yang kita akomodir untuk buka stand. Sisanya pada protes gitu. Nggak Kenapa? kebagian. Kenapa kami nggak diundang? Kenapa kami nggak dikasih? Aduh, saya bilang tempatnya juga segitu-gitunya. Nanti kalau kebanyakan yang jual, susah yang lainnya gitu. Itu mereka ternyata, ini saya tanya, ini dijual di rumah nggak? Dijual katanya. Pakai apa? Pakai online. Oh, dijual online ya. Di mana? Di marketplace. Terus ngirimnya kan sudah ada katanya, Iya. delivery service. Mau pakai ini, mau pakai itu boleh gitu. Nah, sebetulnya sekarang ini Masya Allah sangat luar biasa. Cuma tadi karena masalah banyak di sini, nggak ada yang ngasih input, akhirnya mumet di sini tuh terus gitu. Nah, kami mencoba untuk memecah kebekuan-kebekuan itu, karena pada prinsipnya sekali lagi semua ayah itu hebat. Dan Gitu. pentingnya silaturahim ya. Ketemu Kang Acel, ngobrol-ngobrol. Ai. Dan teman-temannya. Iya, iya. Ya. Baik, Kang Acel. Tribuners, jadi untuk menjadi sebuah keluarga yang tangguh ya, itu juga diperlukan ekonomi yang tangguh begitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Acel, banyak sekali peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para ayah begitu ya untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Betul. Nah, ini Kang Acel. Misalnya nanti setelah seorang ayah menemukan bisnis begitu ya, Ya. usahanya, dan kemudian dia merasakan bahwa wah ini banyak untungnya ternyata. Ah, ya. Nah, ini bisa jadi akan muncul problem yang lain. Wih, apa itu? Problem yang lain, ya. Dia akan sangat sibuk dengan bisnisnya, begitu. Kemudian istri yang mungkin juga sudah merasakan, wah banyak nih untungnya. Dia akan terlibat di situ sehingga anak menjadi tidak dekat lagi dengan ayahnya. Ya, ya. Tadi dia datang dengan ekonomi keluarga yang tidak Berat. baik, Nah. kemudian berhasil, ya, inginnya menjadi ayah yang hebat awalnya, pada akhirnya menjadi ayah yang payah begitu. Nah, ini mungkin perlu sesuatu yang diperkuat Ya. untuk para ayah Ya. begitu, supaya tidak lupa dengan misinya. Ya. Pertama orientasi ya. Iya. Orientasi yang perlu kita kuatkan, bahwa tujuan berkeluarga itu tadi, bahwa harus, mungkin setiap keluarga, kalau boleh saya mengusulkan, memiliki vision board di family-nya, di keluarganya. Ada misi, ada visi yang sedang dituju. Mau kemana kita? Iya. Itu satu. Jangan sampai kita lupa dengan misi kita. Kalau misi, kalau kemudian aksi-aksi kita dalam proses mencari rezeki kemudian terganggu dengan hal-hal lain yang di luar tujuan kita bisa evaluasi. Nah, itu visinya. Terus yang keduanya,
saya rasa mulai hari ini kita perlu, saya suka menyampaikan ke teman-teman para ayah, sempat walaupun sempit gitu. Ini kalimat Wajib itu yang ya, harus ya. sederhana sekali. Sempat walaupun sempit. Saya kasih contoh, ini saya sendiri ya. Memang kadang-kadang kesana kemari pulang. Nah, anak saya yang paling kecil ini kan baru 5 tahun usianya. Ya. Dia tuh biasanya kalau malam hari sebelum tidur itu minta dibacain buku. Minta nagih gitu, bawa bukunya, buku kecil. Bacain buku dong katanya gitu. Ya udah. Sempat walaupun sempit. Saya juga nggak sanggup kalau sampai baca buku 2 jam, 3 jam gitu sama dia. Ya secukupnya aja. Yuk di sini. Pangku gitu kan. Gendong sini. Yuk kita baca buku. Nggak baca bukunya nggak lama, 1 halaman saja. Tapi bolak-balik sampai dia tahu. Oh ini siapa ini? Nih saya sedang baca detektif mungil. Ada buku kecil. Bagus bukunya. Mendamah penasaran anak. Akhirnya dibaca buku itu sambil, ya udah kita bobo yuk. Nggak mau katanya. Terus mau apa? Nah, dia minta biasanya main Ninja Warriors. Kan ada Little Ninja Warriors-nya. Ya dah, kita main Ninja Warriors. Padahal mah pengen dipencetan itu. Jadi Ninja Warrior dia suruh naik ke atas ranjang ke depannya, terus kemudian saya tengkurap gitu. So kamu loncat ke sini ke punggung. Dia loncat beneran. Aduh enak banget. Akhirnya wah enak aja. Jadi simbiosis lagi, kolaborasi lagi. Nah, itu tuh kejadian-kejadian seperti itu bagi kita mungkin biasa ya. Tapi bagi anak-anak itu, oh itu luar biasa. Itu momen yang luar biasa. Makanya rumusnya sederhana saja. Sempat walau sempit. Sempat walaupun sempit. Ya, baik Tribuners itu ya harus diingat, sempat walaupun Sempit. Jadi sebagai seorang ayah begitu ya, ketika sudah menemukan sesuatu yang lebih baik gitu ya, berhasil dalam usaha, jangan sampai melupakan misi utamanya. Ya. Menjadi ayah yang hebat walaupun sangat sederhana. Nah, kalau anak-anak sudah agak gede, Ya. seperti saya juga sudah punya anak-anak yang besar, mereka bisa dilibatkan juga dalam usaha kita. Itu akan lebih mendekatkan kita dengan mereka. Sekaligus melatih juga. Sekaligus mereka melatih. Waktu anak saya usia SMA waktu itu, dia sekolahnya di sekolah non formal, di homeschooling. Kan homeschooling ini lebih pendek durasi berada di sekolahnya, sisanya home gitu. Nah, ketika di home ini saya alhamdulillah bisa membekali dia dengan ilmu tentang penjualan, ilmu tentang marketing, dan waktu itu alhamdulillah anak saya bisa berhasil menjual rumah waktu itu di usia SMA. Ya tentu saja pasti dibantuin sama bapaknya kan, nggak mungkin. Jadi cara ngejualnya begini, rumahnya yang mana gitu dan seterusnya, sehingga dia bisa mendapatkan fee gitu waktu itu, dan itu bagi dia sebuah pengalaman kebanggaan. Oh, dia bilang sama temen, aku udah bisa jualan loh gitu. Setahun itu dia bisa laku 3-4 unit. Sudah punya lumayan lah gitu. Tapi saya bilang kamu jangan lupa bahwa kamu ini sedang sekolah, kamu harus menuntut ilmu, tetap cari ilmu. Jadi tetap kita ingetin. Tapi itu excited. Bahkan dia harus ngontrol rumahnya. Ini rumahnya masih sedang dicat katanya. Ngeplip dulu. Ya, ini rumahnya sedang dicat, harus dijual lagi. Listriknya belum dibayar. Oh, hujan-hujanan. Ini juga sekaligus melatih supaya dia memiliki mental yang kuat, ya. Karena hidup ini memang harus dijalani dengan keyakinan, keteguhan, dan kesabaran tentu saja ya. Betul. Baik Kang Acel. Oke, Mas. Tribuners, tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan insight dan juga cerita bagaimana menjadi seorang ayah ternyata bisa sesederhana itu gitu ya. Nah, kita ingin tahu tentang Kang Acel begitu ya. Sehebat apa begitu. Waduh. Di rumah tadi setidaknya sudah dicuplik ya sebagian dari cerita Kang Acel di rumah begitu. Sebagai sosok di balik gerakan komunitas ayah hebat kan begitu. Nah, Kang Acel mungkin bisa diceritakan begitu ya tentang Kang Acelnya begitu dengan istri dan anak-anak di rumah seperti apa. Kalau saya sederhana aja di rumah itu
kita mungkin bisa dianggap sebagai, bukan dianggap ya, kita bisa menjadi seorang ayah di rumah itu ketika kita dirindukan, itu sudah lebih dari cukup lah. Bagi saya ya, ayah yang dirindukan, ayah yang dikangeni gitu. Dan itu biasanya kalau saya sedang di luar kota, Ya. mereka tuh kadang suka kalau nelpon khawatir mengganggu saya mungkin ya. Dia bikin voice note di situ. Abah kapan pulang? Berarti saya Kangen bukan, berarti. memang sedih sih ketika sedang di luar kota anak bikin voice note terus kemudian dikirim ke WhatsApp gitu kan. WhatsApp grup keluarga. Memang dikirimnya di WhatsApp grup keluarga biar semua keluarga tahu. Ih, ade katanya biarin dulu, abang masih ada kerjaan gitu. Ditimpali sama yang lainnya. Nah, itu bagi saya sendiri memang ada rasa sedih, kangen gitu. Tapi saya juga bahagia sekaligus. Kenapa? Berarti saya dikangeni gitu. Iya. Kapan pulang? Jadi ayah diharapkan kepulangannya. Jadi keberadaan ayah itu ketiadaannya sama dengan keberadaannya. Jangan sampai keberadaan ayah itu sama dengan tiadanya. Jangan sampai. Kalau bisa jangan Wujuduhu, pulang-pulang. kalau kata kiai dari pesantren saya, wujuduhu ka'adamihi. Bahwa adanya itu jangan seperti tiadanya. Jadi harus dibalik bahwa ada muhu kawujudihi. Tidak adanya aja dianggap gak ada. Itulah ayah yang menurut saya hebat. Lain-lainnya nyusul, teknis itu mah. Iya, betul. Kalau dirindukan, atau tidak dirindukan, dicintai. Waduh, siapa sih ayah yang tidak mau dihargai ya? Pasti para ayah di rumah juga ingin. Para tribuners yang juga para ayah ini pasti juga ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dimanusiakan lah sebagai seorang ayah. Nah, inilah ayah yang sebetulnya ayah kan tidak harus cerdas, pinter banget gitu. Bisa ngerjain semua PR anaknya kan nggak begitu juga. Ayah kan harus cerdas aja sedikit gitu. Nah, bagaimana Kang Acel bisa membagi waktu dengan semua aktivitas di luar? Menjadi entrepreneurship, ya, Aduh. mengontrol usahanya di Iya. luar kota, Iya. kemudian masuk di komunitas-komunitas, jadi relawan, termasuk aktif di sebuah partai politik. Ya. Dan keluarga harus mengerti Iya, semua iya, iya, aktivitas iya. itu. Betul. Pertama pemahaman saya berikan kepada mereka bahwa saya berada di luar rumah itu bukan untuk sebuah hal yang mubazir. Ya. Bukan main, bukan hanya sekedar kongko, bukan hanya sekedar out of home gitu ya. Ya berada di luar rumah itu ada tujuannya. Makanya saya selalu menyampaikan kemanapun saya akan pergi. Termasuk waktu kesini saya sampaikan juga ke yang di rumah. Bilang ya nanti kalau anak-anak tanya ke istri saya mau kemana? Saya mau ke Tribun gitu. Jadi mereka tahu, mau ke Tribun mau ngapain? Ya ngapain kalau bukan ditanya-tanya sama hostnya gitu kan. Ya bener kan kita ditanya-tanya juga. Gitu. Saya tanya-tanya. Nanti pulang jam berapa? Insya Allah jam sekian. Kalau tidak ada, selalu report. Nanti pulangnya agak malam. Kunci tolong simpen di sini. Atau kuncinya dicabut karena saya bawa kunci sendiri misalnya. Khawatir mereka sudah pada tidur. Nah, ketika sampai di situ sebenarnya yang sempat walaupun sempit itu akan terasa gitu. Dan memang dalam posisi membagi waktu ya kita tinggal memanage aja sebetulnya. Misal ya suatu ketika kalau misalnya saya pergi bertugas di luar kota dan kebetulan mereka sedang liburan gitu. Saya ajak serta gitu. Yuk ikut Sekalian liburan. sekalian mereka liburan gitu. Mereka liburan saya kerja gitu. Bener kayak begitu. Tapi ada pertemuan malamnya. Oke, kita ada gathering bareng gitu. Hanya sekedar makan jagung bareng gitu. Jadi nggak perlu mahal-mahal juga sih. Ya kan pakai mobil ke Jogja gitu ya atau ke Magelang gitu atau ke kota-kota di Jawa Tengah kan tetap mau 2 mau 3 penumpangnya kan bayar tolnya sama. Nah, beli bensinnya sama. Jadi kalau dibuat price unitnya kan lebih murah itu gitu. Gitu. Ini membagi waktu itu ya begitu. Nah, saya kalau ada sempat sedang kosong misalnya, waktunya pas ketika anak sedang assembly misalnya di sekolahnya, saya juga hadir memberikan support gitu. Atau sekedar misalnya ketika anak saya punya tugas gitu ya. Dia punya tugas. Kemarin tuh anak saya punya tugas bikin semacam jingle iklan. Saya bilang, ayo kita bikin jingle iklan. Dia bikin donat, bikin apa?
bikin sebuah makanan gitu dan harus di iklankan. Saya ingat na 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 na. Akhirnya dibuatkan lagu itu juga. Oh, anak saya senang banget, aku terima kasih. Besoknya laporan, yang aku juara loh katanya. Nah, ini momen-momen yang indah Luar biasa, sebetulnya. ya. Artinya kita para ayah dengan para ibu, para bunda barangkali bisa mencoba untuk membuat semacam stasiun kenangan. Jadi stasiun kenangan anak usia segini apa gitu. Nggak perlu harus pakai lilin, kue yang gede, nggak perlu juga kayak begitu. Tapi kayak begitu tuh. Stasiun kenangan itu, oh dulu aku waktu bikin jingle iklan ini dibantuin sama ayah loh gitu. Itu sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi Mudah-mudahan ayah hebat menginspirasi. dan juga ayah juara. Ya juara. Ampun. Baik Kang Acel. Ampun. Saya juga tahu Kang Acel ini sangat suka sekali bersepeda. Wah. Keliling Bandung Pernah keliling Bandung. bersama keluarga dan juga komunitasnya tentu saja. Ya. Nah, saat Kang Acel berkeliling Bandung gitu ya, tentu saja tidak selalu harus dengan sepeda begitu ya. Ya. Tapi sebagai hobi sangat sering dilakukan begitu. Tuh. Nah, ketika keliling Bandung, Kang Acel mungkin menemukan sesuatu yang perlu diperkuat begitu ya, ditambal ya. Nah, apa kira-kira? Ya, kalau Bandung memang sudah ada yang ngurus sebetulnya ya. Tapi saya sebagai warga Ini sebagai masyarakat, bentuk kecintaan Kang ya Acel saya ke sebagai warga Bandung. masyarakat Ya, Kota sebagai Bandung, warga memang Bandung ini sangat membutuhkan kolaborasi. Ya. Bandung membutuhkan kebersamaan. Eh, Kalau urusan jalan yang bolong gitu, lampu yang mati, terus trotoar yang tidak baik, banjir yang sedang melanda atau apapun, ya selama itu masalahnya ada pada manusia pasti akan menemukan masalah itu. Tapi saya melihat kita perlu lebih banyak berkolaborasi gitu. Ya. Dalam hal bagaimana kita mengatasi problem-problem kecil di keluarga kita, di masyarakat kita. Karena ternyata setelah saya coba kolaborasi dengan kayak kemarin gitu ya. Ya. Kolaborasi dengan para pihak ternyata bisa. Festival kuliner Ya. Arca Manik ya. Iya, ini di Antapani. Antapani. Di lapangan Gazebo. Saya waktu kemarin tuh bener-bener sangat mengapresiasi teman-teman di Bandung Youth Entrepreneur, kemudian di Jabarpreneur, kemudian di Bandung Juara juga, dengan Bu Camat juga, dengan pemerintah. Jadi nggak bisa masalah itu diselesaikan sendiri. Tapi kalau kita bersama-sama asik kayaknya deh. Jadi kalau kayak kita misalnya nemuin sampah gitu, terus kita nyapu dengan satu lidi, rasanya lama gitu. Tapi kalau lidi itu dikumpulkan gitu ya, terus kemudian disapukan, mungkin lebih cepat. Apalagi kalau misalnya pakai konvektor gitu misalnya. Kalau pakai konvektor kan lebih cepat ya, disapu langsung jalan tuh habis bersih gitu. Nah, sehingga nanti bolong-bolongnya yang lainnya akan kelihatan. Tapi kuncinya saya lihat kolaborasi. Kita harus mengetahui masalah yang ada di sekitar kita. Iya. Tapi bukan untuk dilaknati, bukan untuk dirutuki, bukan untuk diprotesi gitu. Tapi untuk disolusii gitu. Nah, solusinya adalah kolaborasi. Mari kita berkolaborasi. Mungkin ayah lain, elemen lain bisa juga memberikan kontribusi terbaik untuk kota kita, untuk lingkungan kita. Karena prinsipnya adalah di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Betul. Kita harus cinta kepada tempat kita. Baik tempat yang sekarang didiami atau juga tempat kelahiran kita. Karena begitu Nabi juga begitu. Nabi itu dilahirkan di kota Mekah. Bagaimana beliau cinta ke kota Mekah? Cinta banget gitu. Karena setelah Nabi hijrah, Nabi pengen balik ke Mekah kan? Pengen balik. Kenapa? Kangen sama kampung halaman. Mas Toro juga Purwokerto ya Mas? Kangen kan? Pasti kangen suasana sungai, suasana bakar singkong gitu ya. Pasti kangen. Tapi juga ketika beliau berada di kota yang beliau tinggali sekarang existing yaitu Madinah, beliau membangun kota Madinah itu. Yang tadinya kota Madinah itu poek gitu ya. Ya nggak hidup gitu. Ternyata setelah Nabi datang, kota itu menjadi kota yang sangat
bersinar, sehingga namanya juga Madinah Munawwaroh. Betul. Madinah, kota yang memancarkan cahaya. Saya rasa kita juga bisa insya Allah menjadikan tempat kita, baik yang tempat existing kita tinggali sekarang atau kampung halaman kita, sangat mungkin untuk dibuat seperti itu. Ya, luar biasa. Terima kasih. Kang Acel, Ya, siap. Izin ya, saya minum lagi. silakan. Kang Acel, saya juga mendengar begitu ya, dengan keterlibatan Kang Acel di banyak kegiatan ya, di komunitas, kemudian Kang Acel yang tadi banyak mencerita bagaimana membangkitkan masyarakat, membangun ekonomi masyarakat begitu ya. Saya juga mendengar ada sebagian masyarakat yang menginginkan begitu Kang Acel menjadi ayahnya Kota Bandung begitu. Waduh, kalau- tidak hanya ayah untuk komunitasnya saja begitu. Tidak hanya untuk ayah keluarga, Aduh. komunitas, tetapi ada juga masyarakat yang menginginkan Kang Acel nanti ke depan bisa menjadi ayahnya Kota Bandung Waduh. di Pilkada 2024. Kalau wartawan mau tahu aja kayaknya dari mana itu tahunya kayak begitu. Nah, menurut Kang Acel gimana? Ya, secara umum gimana ya? Ya kalau ada yang meminta gitu, kalau ada yang merestui, ya kalau ada yang membutuhkan. Saya rasa berkontribusi itu bisa melalui jalur apa saja. Ya, Sekarang juga tetap kan saya bisa berkontribusi. betul. Aman lah gitu. Artinya kuncinya tadi pada kolaborasi. Ya, Insya Allah kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada rintangan, kita bisa melakukannya. ya. Ya termasuk kalau jadi ayah Kota Bandung itu berat sebetulnya ya. Kamu nggak Tapi, akan kuat, biar kalau aku bisa- saja kata kita. Bukan begitu juga kan? Jadi mengurus keluarga sebagai ayah Ya. keluarga kita aja berat. Ya, Tapi ketika memang tuntutan atau harapan itu terjadi dan ada, ya Bismillah kita coba aja gitu. jadi Kang Acel, kalau saat ini begitu ya, Kang Acel berkontribusi melalui aktivitas di komunitas, kemudian di sebagai konsultan dan wirausaha begitu ya, itu bisa dilakukan sangat baik. Tetapi ketika Kang Acel kelak andai kata menjadi wali kota, katakanlah begitu, itu kontribusinya akan semakin luas lagi. Iya. Tapi tantangannya juga semakin luas. Objek yang dihadapinya juga semakin banyak. Mungkin saya masih perlu banyak belajar, tapi tentu saja dengan kolaborasi kita bisa melakukan. Insya Allah. Insya Allah. Siap, Nah, Kang benar. Acel ya. Harus diakhiri dengan kalimat insya Allah gitu. Jadi insya Allah Kang Acel, Insya Allah. masyarakat banyak meminta Kang Acel untuk bersaing begitu, bukan bersaing lah, menjadi ayah Kota Bandung tadi ya seperti Ya. itu. Siap begitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin. Ya, mudah-mudahan juga ada yang dukung gitu kan. Kalau nggak ada ya udah we begini gitu kan, aman gitu. Baik, Tribuners, itulah perbincangan kita dengan Kang Acel, Iya, terima kasih juga nih. atau nama lengkapnya adalah Kang Acep Lulu Iding ya, terkait dengan gerakannya menggerakkan ayah-ayah di Kota Bandung untuk mengetahui bahwa dirinya adalah ayah yang hebat begitu ya. Dan Kang Acel, ini kita sudah di penghujung Wah. program Asik banget nih Bincang ngobrol. Tepat. Ya, Asik banget. asik banget. Nah, sebagai akhir mungkin closing statement silakan untuk masyarakat Kota Bandung dan sekitar. Iya. Yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana para ayah menjadi ayah yang sesungguhnya. Dan salah satu khas yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Putra-putri kita, istri kita itu bukan robot. Mereka manusia yang memiliki perasaan dan cinta. Oleh karena itu, mari kita berikan hak mereka secukupnya agar rumah kita seperti yang digambarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa rumahku adalah surgaku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya karena Rasul adalah inspirasi kita semuanya. Baik.
Terima kasih. Terima kasih Mas Aro. Terima kasih Terima Kang kasih. Acel. Tribuners, itulah akhir dari perbincangan kita di program Bincang Tokoh bersama Tribun Jabar dengan tamu istimewa Kang Acel. Beliau adalah penggerak komunitas Ayah Hebat ya. Mudah-mudahan Anda semuanya yang menyimak acara ini juga ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak acara ini dan ikuti perbincangan-perbincangan program Bincang Tokoh lainnya di Tribun Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Sampai-sampai.